صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عما بعد. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعني وبعلومه في الدارين آمين وبه إليه قال. Pertama-tama yang saya hormati para tuan guru, wabil khusus guru saya, orang tua kita semuanya, yakni Fadilatul Ustaz Al-Haj Haji Ucep. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehat badan jasmani rohaninya, Allah berikan keberkahan kehidupannya, berkahan keluarganya, dan selalu dimenangkan dalam berdakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga para asatidz yang lainnya yang telah hadir bersama kita semua, yakni Fadilatul Ustaz Muslim Al-Haj Al-Ustaz Daman Huri, begitu juga Ustaz Haj Ustaz Hambali. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, semoga kita doakan semoga beliau semua panjang umur, berkah hidupnya, berkah ilmunya, dan selalu dimenangkan dalam perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga terlebih istimewa kepada Sohibul Bait, Bapak RT beserta keluarganya, para donatur yang tetap, para jamaah hadirin pada Majelis Taklim Raudhatul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir tanpa terkecuali tidaklah kita bubar daripada majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah keluar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita bubar daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada dari kedua orang tua kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Semoga penyakit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan daripada kesembuhan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, istiqomahnya kita di majlis malam Rabu ini, yang mudah-mudahan semua itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa berkumpul melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, biarpun badan kurang enak semuanya, ada yang kurang fit dan sebagainya, keluarga dan anak-anak kita semoga semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah. Ketahui bahwasanya pas tepat daripada malam hari ini yang kita kenal dengan Rebuk Kasan, di mana Rebuk Kasan itu dikatakan bahwasanya 270.000 bala Allah turunkan di muka bumi ini, yang mudah-mudahan kita semua dari malam ini dan besok terakhir bulan Rabu di bulan Safar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita di malam ini juga dengan berkasar lisan anggota badan kita duduk di majelis ilmu, baca zikir, mendengarkan daripada hadis Nabi, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan al-hukama, orang-orang yang bijak, dikatakan bahwasanya lamma khuliqa lil insani lisanun wahidun wa ainani wa adani liyusmi'a wa yubsyira aktsara mimma yaqul. Orang bijak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai lisan wahid, lisan yang satu.
lidah satu, wa ainani dan mempunyai dua mata, wa adani dan mempunyai dua telinga. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan satu, cuma satu, kemudian mata dua, telinga dua, semua itu pasti dua-dua, kecuali lisan doang satu. Enggak ada yang lisan dua, enggak ada ya. Enggak ada. Bibir dua, atas sama bawah. Gigi atas sama bawah. Semua dua-dua. Tapi cuma lisan, cuma yang satu. Kenapa? Liyusmi'a wa yubsyira. Untuk mendengarkan telinga kita, untuk mendengarkan daripada nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, para alim ulama, mendengarkan kalam ilahi, mendengarkan daripada perkataan yang baik, wa yubsyira, dan untuk mata kita, dua kita untuk melihat pandangan yang bagus. Para alim ulama melihat Al-Quran, melihat hadis Nabi, melihat kitab maulid dan sebagainya. Aktsara mimma yaqul, itu harus lebih banyak daripada berucap. Jadi pandangan mata, telinga kita itu harus lebih tajam daripada lisan kita. Makanya suatu saat di akhirat lisan itu dipuji, semua anggota badan itu lisan itu dipuji. Anggota badan kita yang ngomong, mata, telinga, semuanya. Lisan karena penuh dosa dan dusta, itu lisan. Makanya Allah Subhanahu wa taala saking lisan tidak bertulang, akan tapi Masya Allah dampaknya sampai 7 turunan itu berbekas karena ucapan kita. Lisan diapit dengan 2 penjagaan. Penjagaan yang pertama adalah 2 gigi, kiri, atas sama bawah. Dijaga lagi, diciptakan oleh Allah. Saking lisan itu takutnya berbisa, memang sudah berbisa, dengan bibir atas, bibir bawah. Coba kalau lisan kita, gigi kita dirapetin, kira-kira bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Ya, itu lisan. Kemudian bibir juga dirapetin, kagak bisa. Maksudnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 gigi kemudian 2 bibir? Maksudnya adalah, filosofinya adalah, kalau lu ngomong pikir-pikir 2 kali dulu, jangan asal ceplos. Ini positif apa negatif? Ini bagus apa enggak? Ini membuat sakit hati orang enggak mikir 2 kali. Karena ada peribahasa, mikir dulu 1000 kali, kan begitu. Nah kita anggap aja 2 kali ngomong, oh ini dampaknya gimana? Ini jangan asal ceplos, karena lisan. Semuanya dampak lisan. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang keluar dari mulut kita yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran sirah kita biar sedikit ya. Dikatakan dalam kitab ini yang pertama yang berjudul adalah Yahudul Madinah. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi itu ada di Mekah sama di Madinah. Namun di Mekah orang-orang Yahudi tidak mempunyai yang namanya komunitas ataupun golongan. Tapi kalau di Madinah ada, yaitu yang namanya Bani Qainuqa, Bani Nadir sama Bani Hurezah. Itu di kota Madinah. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani memang sudah dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walam tarda anka Yahud wa lan Nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti daripada agama mereka. Dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalau seandainya orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang yang sempit, niscaya kita akan ngikut juga pada mereka. Sudah kita lihat bahwasanya bukan berarti kita ngikuti ajaran mereka, gaya hidup mereka, pola makanan mereka yang kita ikuti. Non muslim seperti apa? Khamar, berjudi, itu kan gaya-gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menyembah Tuhan yang esa. Dia meyakini Tuhan yang menciptakan alam. Akan tetapi dia meyakini juga bahwasanya Bani Israel adalah utusan Tuhannya. Dan orang-orang Yahudi penganut daripada kitab Taurat, yang mana
di situ tentang hukum dan isinya bercerita tentang orang Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran ada kan surat Bani Israel dan sebagainya. Ya, yang mana pengikut daripada yang cengkal kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Bani Israel punya sifat kayak gimana? Kita kadang-kadang seperti Bani Israel. Kenapa? Bani Israel itu banyak nanya. Ketika Nabi Allah Musa, kamu siapkan yang namanya sapi, sapinya warna apa, merah apa, kuning, ditanya lagi, gede apa kecil, ditanya lagi sebagainya. Itulah sifat-sifat daripada Bani Israel. Nah, kadang-kala kita nih seperti Bani Israel. Contoh, guru kita menyuruh, tolong belikan yang namanya rokok. Rokoknya rokok Samsung. Yang beli Samsungnya setengah apa sebungkus? Sebatang yang maksud yang kuning atau yang refill? Nanya terus belinya di mana saja? Soalnya harganya berapa? Nah itu Bani Israel. Tandanya kalau udah tanya guru sama siapa udah sami'na wa ata'na. Jangan kayak orang Bani Israel sami'na wa aswai kami mendengar kami langgar. Itu sifat daripada orang Bani Israel. Beda dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu Tritunggal. Satu, Tuhan mempunyai 3 kepribadian. Ada yang namanya Bapa, ada yang namanya Anak, ada yang namanya Roh Kudus. Itu daripada Yesus yang kita kenal bahwasanya itu daripada anaknya Bapa, anaknya Allah katanya dia mah. Ya. Roh Kudus, roh yang bisa memberikan hikmah-hikmah kepada mereka orang. Itu perbedaan daripada Nasrani dan sama Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi sampai detik ini pasti sama Nasrani tidak akan senang kita menyebarkan agama Islam. Kita yang dibantai bukan ekonomi dan sebagainya, akhlak. Indonesia merdeka, iya merdeka, tapi akhlaknya masih bobrok, belum merdeka akhlaknya. Kita masih ngikutin orang-orang Yahudi dan Nasrani. Memang dari dulu sampai saat ini betul kejadian kehidupan kita ada kalian begitu. Ada kalian sekarang udah masuk yang namanya ajaran dari masjid. Contohnya berapa banyak yang di mall di masjid kencing yang berdiri. Itu ajaran siapa? Ajaran Nabi kita nggak ngajarin kencing berdiri. Itulah trik-trik kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kencing berdiri, hadis itu sholat, najis kalau gitu. Makanya itulah. Makanya sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Dikatakan di sini bahwasanya lamma ra'at Yahudul Madinah intisarul Islam fiha, ketika mendengar melihat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah tersebarnya agama Islam. Karena konflik itu adanya ketika hijrahnya Nabi, diangkatnya Nabi ketika yang namanya berada di Madinah. Kalau di Mekah orang-orang Yahudi sholatnya perihalnya orang-orang Yahudi DWK, sholatnya sendiri-sendiri, ya. Karena aspek kebudayaan dan agama, sholatnya mereka orang sendiri-sendiri. Nah, ketika melihat tersebarnya agama Islam di dalam daripada kota Madinah, ajharul adawah lil muslimin, menampakkanlah orang-orang Yahudi tersebut yang namanya permusuhan, perlawanan kepada Rasul dan para sahabatnya, karena dia tidak senang membawa daripada ajaran baru, membawa daripada ajaran agama Islam. Wa qadu yasta'inu fi raddihim 'anil Islam, dan mereka sungguh-sungguh menciptakan, menjadikan robbahnya keinginan mereka untuk menolak agar Islam itu tidak masuk di kota Madinah. Ya, apa iba Yasrib kalau yang dulunya. Sekarang daripada menjadikan Al-Madinah Al-Munawwar. Dulunya Yasrib. Ya. Wa kanu min qablu yukhbiruna 'anil Arab bi nabiyyin yub'ats. Adapun mereka sebelumnya itu telah mendengar bahwasanya ada seorang utusan Nabi yang akan diutus daripada orang-orang Arab. Ya. Mereka itu maunya, orang-orang Yahudi semuanya pengen nabinya itu diutus orang Arab, bukan orang Sunda ataupun orang-orang Jawa, bukan orang Arab. Qadrun bazamanu, maka telah dekat daripada masanya. Falamma bu'itha, dan ketika diutus Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, ista'dhama ru'yasahum an yakuna nabiyyun Arab.
maka mereka memuliakan suku-suku mereka, pembesar-pembesar daripada orang-orang Yahudi memuliakan mereka. Kenapa? Karena menghormati daripada orang Arabnya, taksub daripada orang Arabnya. Wa kana yusa'idhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun min Arabil Madinah. Dan ada membantu daripada orang-orang Yahudi atas pekerjaan-pekerjaan daripada jamaah, itu orang-orang munafik yang ada di kota Arab Madinah. Ini hati-hati, orang munafik itu sungguh luar biasa. Berapa banyak para sahabat itu meninggal wafat disebabkan orang-orang munafik. Contoh yang paling tragis, yang paling mengerikan itu di Bi'ir Ma'unah. Ada 70 sahabat yang dibantai oleh orang-orang munafik. Orang 70 orang ini berdakwah. Ketika sampai Bi'ir Ma'unah, dibunuh, ditusuk, dihantam, dihabisi sama orang-orang munafik. Tapi bukan semuanya orang munafik. Orang munafik itu kan berbuka dua. Hati-hati. Lebih baik kita punya musuh 10 daripada kita punya munafik 1 orang. Karena munafik itu bahaya sama sekali. Musuh di dalam selimut. Depan kita baik, di belakang ngomongin. Ya, iya. Makanya jangan sampai ada dalam kita. Makanya Nabi mengatakan, memberikan kepada kita semua tanda-tanda orang munafik. Alamatul munafik salas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang munafik itu cuma 3. Yang pertama, idza ahdatsa kadzaba. Apabila dia berucap selalu berbohong. Berbohong, hati-hati itu. Ada enggak dalam diri kita? Kita mengucap, ya. Kita mengucap pasti berbohong. Ada, udah sunatullah. Ada. Kalau kita keceplosan kan? Ya, ada. Itu, ya. Sampai-sampai Sayyidina Umar, wahai sahabatku, adakah di dalam diriku ada nifak? Ya kan? Kalau munafik itu orang ya, nifak itu penyakit hati. Adanya di hati nifak. Orangnya munafik. Itu pemimpin dunia akhirat, namanya kan begitu. Lah pemimpin kita ada nggak? Nggak ada. Pak RT di mana? Majelis Rotul Hidayah ada nggak rasa nifak? Nggak ada kayaknya. Itu penting. Apabila berucap dia berwakaf. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji selalu mengingkari. Itu janji terus tapi mengingkari. Yang terakhir, tidak tu'mina khawna. Apabila dia memberikan manfaat, hikmah, memberikan nasihat, dia berkhianat. Hati-hati itu. Yang berbuka dua, begitu. Para sahabat dibunuh dengan pura-pura sholat berjamaah dengan Nabi. Tahu-tahu ditikam, tahu-tahu dibunuh. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi, orang munafik. Sholat sama, ketika sholat subuh hampir tikam, sampai belah dadanya. Semuanya. Jadi jangan dari kejadian yang dulu pada zaman Nabi. Ya berarti omongan Nabi dengan 3 perkara tersebut ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita dihilangkan daripada sifat-sifat yang demikian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rasul Abdullah bin Ubay bin Salul nih dan kuatnya. Pemimpin daripada orang-orang munafik pada zaman Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Berarti kalau ada di antara diri kita nih orang munafik, nasabnya sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dan kuatnya munafik pertama. Falamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum dalika, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat mereka orang-orang munafik tentang perihal itu, aqadamahu mahdan ala an yu'lahu, membuat perjanjian kepada mereka agar jangan sampai menyakiti daripada orang-orang muslim, jangan sampai menghalangi orang muslim, wala yuharibuhum wala yataradhu lidin, jangan memerangi mereka. Orang-orang muslim jangan diperangi, jangan berpaling daripada agama-agama mereka. Ammal munafiqun fakana yaqbalu minhum ma dhahara. Adapun orang-orang munafik itu menerima dari mereka yang zahirnya saja, wa yatruku ma batana, dan dia meninggalkan apa yang batinnya. Akhirnya sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na. Kalau sami'na wa ata'na
adalah kami terima, kami taat. Tapi sami'na wa ata'na, kami dengar, kami langgar. Itu orang-orang sifat munafik. Ya, mudah-mudahan kita tergolong daripada, dijauhkan daripada oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit nifaq, daripada menjadikan orang-orang yang munafik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin dari Al-Fakir cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangannya dari Al-Fakir, kemudian daripada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Fakir minta bacakan suratul Fatihah, kemudian sholawat tibiah 3 kali. Yang pertama buat anak saya Mikail dan Ibrahim, begitu juga putri daripada Bapak Jiko Salsabila. Ya. Mudah-mudahan begitu semua yang hadir, baik diri kita, putra-putra kita, anak kita, semoga dengan suratul Fatihah ini baca salat tibiah 3 kali, Allah angkat penyakitnya. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhannya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah, biniyatis syifa, biniyatis sahalah wal jamalah, bidahi Rasulillah, bidahi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Qas, bidahi Al-Habib Husain bin Abi Bakar Idrus, bidahi Hasan bin Ahmad Baharun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.